The just, istilah bahasa Inggrisnya itu the judgment for the dead peoples, ya. Dan kapan sebenarnya the judgment for the living? Pengadilan untuk orang-orang hidup. Kita akan mempelajari. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah di dalam 1 Petrus 4 ayat 17 sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Yang pertama-tama yang dihakimi adalah orang-orang yang namanya tertulis di dalam buku kehidupan. Orang-orang yang sudah dibaptis, orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang sudah melakukan kehendak Tuhan, orang-orang yang sudah berbuah, mereka yang pertama dulu dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil? Dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Kalau kita belajar roh nubuat, kita akan mempelajari, ya. Saya ada beberapa kutipan yang saya mau share. Di sini dikatakan, mereka yang hanya sedikit melatih imannya sekarang berada dalam bahaya yang sangat besar untuk jatuh bahwa kuasa penipuan setan dan perintah pemeriksaan hati nurani. Jadi begini, di dalam pengadilan ini, ya, sementara Tuhan Yesus berada di bilik yang maha suci sekarang, kita sebagai umat Tuhan sudah diberikan pengetahuan melalui tulisan roh nubuat, ya. Kalau kita belajar tanda-tanda akhir zaman dan buku kemenangan akhir, step by step apa yang akan terjadi di dunia ini sudah dijabarkan, ya, sudah dijabarkan. Yang terpenting dari pekabaran ini, ya, yang terpenting dari pekabaran ini adalah kesiapan kita. Kesiapan kita, karena kita sudah harus dimurnikan. Peringatannya cukup keras. Kita sudah harus dimurnikan sebelum pekabaran yang ketiga dimulai. Kita sudah harus dimurnikan sebelum pekabaran yang ketiga dimulai. Mungkin saudara-saudara akan masih blank, ya, maksudnya apa sih yang dibicarakan? Nggak ngerti, terlalu tinggi dan segala macamnya. Kalau saudara besok bisa datang, saya akan siapkan whiteboard presentation-nya biar saya bisa jelaskan secara terperinci di mana kita sekarang ini pada zaman akhir. Persiapan apa saja yang harus kita buat? Sedang apa yang terjadi di dunia ini sekarang? Ya, kalau kita belajar Wahyu 13, ini baru introduction saja, saudara, ya, mengenai binatang kedua yang keluar dari bumi yang menunjukkan Amerika Serikat, ya, negara Amerika Serikat, binatang kedua. Saya hanya mau kasih introduction, ya, mengenai apa yang terjadi sekarang di Amerika. Kalau saudara ikutin sekarang di Amerika ini, Presiden Trump, ya, Presiden Trump, dia mempunyai proyek
ya, project yang disebut 2025 Project. Kalau di Partai Republik, Project 2025, kalau di Demokrat mereka sebutnya think tank. Ya, ini adalah program kerja yang akan mereka lakukan selama 4 tahun. Pemilihan presiden di Amerika itu 4 tahun. Program kerja selama 4 tahun. Ya, di dalam program kerja tersebut sudah diatur strategi-strategi yang mereka lakukan, ya, supaya proses pekabaran malaikat ketiga bisa dilaksanakan dengan cepat, supaya proses tersebut bisa dilaksanakan, ya, tidak ada hambatan. Sekarang Amerika sudah melakukan exercise-nya. Kalau kita belajar Wahyu 13, dia melakukan exercise-nya. Yang pertama yang dilakukan, tarif. Ya, itu ada di dalam proyek tersebut. Yang membuat proyek tersebut adalah Heritage Foundation. Jadi mereka yang merancang semua program kerjanya Trump, Heritage Foundation. Siapa ini Heritage Foundation? Heritage Foundation ini adalah dibentuk oleh yang namanya Christian Nationalist. Saya ada slide-nya sepertinya, ya. Yang dibuat oleh, ya ini dia, Christian Nationalist. Siapa ini Christian Nationalist? Christian Nationalist adalah kelompok perkumpulan orang-orang Kristen terbesar di Amerika yang mencoba untuk mengatur tujuan pertama mereka untuk mempersatukan agama dengan negara. Itu tujuan utama mereka, mempersatukan agama dan negara. Dasar daripada Amerika terbentuknya, ya, dikarenakan the Dark Ages, masa kegelapan, ya, tahun 1500, masa kegelapan yang terjadi penganiayaan di Eropa. Lalu orang-orang yang dianiaya ini, setelah benua Amerika ditemukan, mereka pindah menggunakan kapal yang namanya Mayflower. Ya, mereka pindah ke Amerika untuk menghindari penyiksaan. Kapan penyiksaan terbesar yang terjadi? Itu di Jerman pada waktu Martin Luther. Ya, mereka sudah banyak yang dibunuh. Mereka banyak dibunuh oleh kepausan, lalu mereka pindah ke Amerika. Di Amerika mereka bersepakat bahwa agama dan negara tidak boleh menjadi satu. Karena awalnya kepausan itu adalah mempersatukan agama dan negara. Ya, sekarang Proyek 2025 ini mereka mencoba untuk membuat kembali tujuan utamanya, negara dan agama itu disatukan. Setelah itu, apa next step yang mereka akan perbuat? Digital currency. Sekarang di Eropa, kalau saudara Google, di Eropa pada bulan Oktober tahun ini, sekarang bulan apa? Juli. Habis Juli, Agustus. Habis Agustus, September. Habis September, tinggal berapa bulan lagi?
bulan lagi di Eropa, mereka akan sudah memulai digital currency. Tujuan mereka buat ke sana. Di Amerika sekarang sudah akan mau dibawa ke Kongres untuk digital currency. Indonesia di mana-mana sekarang sudah mencoba untuk digital. Saudara mau beli bakso sekarang sudah bisa beli bakso pakai QRIS, ya, digital system. Semua akan dibuat menjadi digital. Mereka membuat program ini, ya, diberikan kalau saudara Google, ada namanya SWIFT. Ya, SWIFT ini adalah kelompok organisasi banker terbesar di seluruh dunia. Mereka yang mengatur, ya, dan mereka bisa melakukan apa aja kepada negara yang tidak menurut. Contohnya Iran, contohnya lagi Rusia. Beberapa negara yang tidak turut kepada mereka, SWIFT ini, kalau SWIFT itu yang mengatur secara global ekonominya. Kamu tidak menurut, bank kamu dimatiin semua. Amerika akan mengarah ke sana, ya. Direncanakan akhir tahun 2025 di Amerika juga akan sudah dimulai digital dollar. Tidak ada lagi uang kertas. Ya. Kalau kita belajar Wahyu 13, di situ dikatakan, maka umat-umat Tuhan di dalam masa kesesakan tersebut tidak bisa lagi menjual dan membeli. Strategi persiapannya sudah dimulai. Strategi persiapannya sudah dimulai. Di Amerika semua peraturan yang akan dibuat harus disetujui oleh Kongres. Kalau di sini di DPR, Kongres yang akan menyetujui. Project 2025 sekarang sudah berada di Kongres untuk dibahas. Untuk dibahas dan untuk disetujui. Kalau di Amerika, mereka tidak lolos di Kongres, ya, keputusan akhirnya itu di Supreme Court. Kalau di sini Mahkamah Agung, ya. Di Amerika itu ada 9 anggota di Mahkamah Agung. 9 anggota di Mahkamah Agung. 6 dari mereka orang Katolik. 6 dari 9. Ya. Kalau mereka sekarang mau mengaplikasikan proyek ini dalam tahun ini, mereka bisa laksanakan. Pekabaran malaikat ketiga dimulai. Mungkin kita akan belajar lebih detail sebenarnya pekabaran malaikat ketiga itu apa. Ya, apa sih sebenarnya menyembah, mendapat materai tersebut? Kita akan mempelajarikan besok dan hari Jumat. Tetapi saya mau kasih introduction-nya biar kita mempunyai interest. Sebenarnya pembahasan apa yang kita mau sampaikan kepada masing-masing kita. Kalau ini sudah dekat, apakah sekarang kita masih santai-santai? Apakah kita masih memikirkan kepentingan diri kita? Ya. Karena kalau kita tidak siap, saya ada beberapa kutipan roh nubuat yang saya mau share, ya. Dikatakan pada saat
pekabaran malaikat ketiga itu dimulai, umat-umat Tuhan yang mempercayai pekabaran tiga malaikat tetapi belum disucikan, mereka akan meninggalkan kebenaran. Artinya mereka akan murtad. Jadi kalau kita belum disucikan, pada saat pekabaran ketiga itu dimulai, kita akan murtad dan tidak kuat. Saya secara pribadi coba untuk digging mempelajari pelajaran ini mencari sumbernya, mencari pelajaran di dalam Alkitab, semua data-datanya. Saya mempelajari bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Bagaimanakah persiapan kita? Apakah kita sudah dimurnikan? Hanya orang-orang yang siap untuk disucikan yang akan menerima meterai Tuhan. Yang akan menerima meterai Tuhan. Kita akan mempelajari besok lebih dalam lagi. Saya ini baru introduction aja. Introduction yang akan kita pelajari selama 3 hari ini. Besok kalau sudah ada whiteboard, saya akan coba gather lagi, karena yang saya bawa, yang ada sekarang ini terlalu terlalu dalam gitu. Saya mau bikin lebih soft lagi supaya kita lebih mengerti apa maksud Tuhan kepada umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Persiapan apa saja yang harus kita buat supaya kita siap. Kalau saudara mempunyai teman, kawan, saudara, atau siapapun, undang mereka untuk datang besok. Beritahukan kepada mereka pekabaran yang akan saya bawakan besok, supaya kita bisa melihat apa yang terjadi dan apa yang kita harus persiapkan. Saya bawakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita puji Tuhan untuk pekabaran yang sangat baik. Pada malam hari ini kita boleh ikuti bersama. Mari kita ikuti KKR ini besok, dan sebagaimana pembicara kita menghimbau dan mengharapkan supaya mari kita bawa teman sahabat kita untuk boleh hadir besok malam, karena pelajaran kita akan lebih baik lagi untuk kita boleh terima bersama, dan kita akan boleh memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Malam ini kita akan menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Advent Sing nomor 98. Advent Sing 98, In Time Like This, yang akan dipimpin oleh pemimpin lagu kita. Sama-sama berdiri. In time like this, you need a Savior. In time like this, you need an answer. Be very soon, be very soon. Your
the one. Be strong in Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your answer hope and reach the solid rock. In times like these, you need a Bible. In time like these, be not idle. Be very sure. Be very sure. Your answer holds and grips the solid rock. Be strong in Jesus. Yes, He's the one. Be strong in Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your answer holds and gives the solid rock. In times like these, I have a Savior. In times like these, I have an answer. I'm very sure, I'm very sure. Your answer holds and brings a solid rock. Be strong in Jesus, yes, He's the one. Be strong in Jesus, the only one. I'm very sure, I'm very sure. Your answer holds and breathes the solid rock. Ya Allah, ya Tuhan kami puji, kami muliakan Engkau Tuhan, kami bersyukur karena kehadiran-Mu yang boleh kami rasakan di sepanjang kebaktian kami. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan melalui Roh Kudus-Mu boleh menerangkan itu dalam kehidupan kami, baik anak-anak didik kami, terlebih kami sebagai para pendidik yang Tuhan masih percayakan di tempat ini. Kami boleh melakukan semuanya ini hanya untuk hormat bagi nama-Mu saja. Berkat khusus bagi pembicara pada malam hari ini, Bapak Ferry Gultom, kiranya hamba Tuhan ini akan terus diberikan kemampuan, terlebih kekuatan dan kesehatan, sehingga untuk besok malam dan malam yang terakhir hari Jumat malam, hamba-Mu ini akan bisa memberikan pelajaran dan kami boleh mendapatkan berkat atas pelajaran yang disampaikan. Bapa, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang istirahat kami malam ini. Bangunkan besok dengan tubuh yang dikuatkan. Terpujilah Engkau Tuhan, sempurnakan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang mengasihi Tuhan, sebelum kita keluar dari tempat ini, ada beberapa hal yang kami akan sampaikan untuk kita boleh perhatikan bersama. Yang pertama, kuis dari pelajaran yang sudah disampaikan ini akan dilaksanakan besok. Ya, jadi boleh dipersiapkan dengan baik. Besok akan ada kuis dari pelajaran hari ini. Yang kedua, nanti setelah ibadah ini atau setelah kita bersalaman di luar sudah standby seksi konsumsi untuk kita boleh menikmati apa yang sudah dihidangkan oleh seksi konsumsi. Mari kita antri dengan baik. Ya, kalaupun nanti agak lambat sedikit, tapi biarlah kita akan keluar dengan teratur, karena semua akan mendapatkannya.
Yang ketiga, kami memohon kepada semua panitia, setelah ibadah ini selesai, semua panitia kebaktian kebangunan rohani, kami mohon kita akan masuk kembali untuk kita boleh evaluasi, untuk mengevaluasi semua kebaktian kebangunan rohani yang berjalan malam ini maupun di pagi hari untuk week of prayer kita. Kami juga memohon kesediaan Bapak dan Ibu Pendeta Setanggang untuk bersama-sama dengan kami dan juga pembicara kami di panitia. Dan untuk yang terakhir, sebagaimana pembicara kita tadi mengharapkan, mari kita bawa sahabat, teman, keluarga kita besok malam untuk hadir di tempat ini, supaya kita sama-sama mempelajari pelajaran ini dengan lebih baik lagi, untuk mengetahui kebenaran lebih baik, dan bahkan supaya kita semua akan boleh mengenal bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita di akhir zaman. Demikian informasi yang kami sampaikan. Dari depan ini kami menyampaikan selamat malam kepada kita semua. Tuhan memberkati kita. Kita akan bersama di depan, kami akan terlebih dahulu, lalu kita baris demi baris akan keluar. Terima kasih.